Selamat datang di Kamus Cuan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, sudah lama saya tidak upload video ya. Karena marketnya kan cenderung sideways terus, jadi mau bahas apapun bingung juga. Tapi walaupun saya tidak upload video, tapi di menu community ini ya, teman-teman terus bisa baca ya, saya selalu update ya. Ini saya selalu update yang untuk saham maupun untuk kripto ya. Teman-teman terus ini saya ada update. Nah, pada saat ANKR itu dihack pun sudah saya update di menu community-nya YouTube kita ya, teman-teman terus. Nah, pada saat ada launchpad pun saya ada posting di sini di community. Teman-teman terus bisa ya chat lah kalau misalnya ada pertanyaan, ya saya usahakan balas ya teman-teman terus. Nah, kemudian kemarin ada yang komen minta saya analisa forex ataupun saham luar negeri ya. Saya tidak trading saham luar negeri, jadi saya tidak berani untuk analisa saham luar negeri. Kalau saham luar negeri itu kan ya pasti ada terkait dengan politik dan sebagainya ya. Karena politik negara mereka kan kita juga kurang ngerti. Nanti salah pula prediksinya kan susah ya. Jadi saya lebih prefer ya saya trading saham dan kripto itu saja. Jadi yang akan saya analisa yaitu saham dan kripto. Nah, di hari Senin ini seperti biasa saya akan update kripto ya, teman-teman. Terus kita mulai dari Bitcoin ya, teman-teman. Terus nah, kalau kita lihat dari weekly chartnya, dia kan sekarang berada di atas candle yang sebelumnya ya. Ini minggu yang lalu candlenya terbentuk hijau, cukup bagus. Dari segi volume juga lumayan bagus ya. Nah, hari ini candlenya berada di atas ini, jadi ya ada harapan lah ya teman-teman. Terus oleh sebab itu saya update karena dia sudah mulai naik. Nah, walaupun demikian kita harus berhati-hati karena dia sudah dekat dengan resistennya, yaitu di EMA 10 weekly-nya di sekitar 18.100 lah ya teman-teman. Terus kalau dia ada tenaga ya paling jauh pun sampai sana dulu ya. Setelah itu baru ke 20.000. Nah, 19.800 20.000 ini dulunya ini kan merupakan support kuatnya. Sekarang ini sudah menjadi resisten. Nah, kalau dia sudah berubah menjadi resisten berarti sudah resisten kuat. Jadi artinya ya 20.000 ini harus sangat kita perhatikan. Kalau untuk yang trading ya, kalau dia gagal tembus EMA 10 ataupun gagal tembus 20.000 itu sebaiknya di taking profit dulu. Kalau EMA 10-nya tadi sudah saya kasih tahu ya di 18.100 dan 20.000 itu adalah resisten kuatnya. Jadi dua harga itu, dua titik itu ya mohon diperhatikan untuk yang trading. Kalau yang investor ya nggak pusing-pusing lihat-lihat garis, pokoknya ada duit beli simpan. Mungkin dia bilang 2 tahun 5 tahun lagi baru saya jual, itu udah harganya udah pasti beda ya. Itu gampang. Kalau untuk investor ada dana lebih itu gampang. Kalau untuk yang trading ya harap perhatikan beberapa titik yang tadi saya sebutkan ya. Nah, kalau untuk yang daily, kalau daily kita lihat candlenya sudah berada di atas garis EMA 20 yang merupakan garis sinyal Kamus Cuan. Nah, jadi artinya sinyal buy sudah ada. Bukan berarti kita langsung all in ya teman-teman. Terus kita boleh beli dengan catatan kita langsung pasang stop loss kita yaitu di EMA 20 daily-nya. Saat ini berada di harga 16.980 ya teman-teman. Terus kalau dia jebol dengan volume yang cukup besar sebaiknya di cut loss. Tapi kalau dia melanjutkan kenaikan ya diperhatikan garis EMA 50 daily-nya di sekitaran harga 17.800 ya. Kalau dia gagal tembus sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit dulu. Itu untuk dari daily-nya ya. Kemudian dari monthly-nya coba kita lihatnya. Nah, monthly-nya saat ini dia juga candle hijau ya. Kalau yang bulan yang lalu kan dia merah. Nah, sama juga sekarang kalau kita lihat dari monthly-nya, resisten kuatnya itu ada di garis kuning itu yaitu di 19.820.000. Nah, monthly-nya itu yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau dia sempat bisa tembus 20.000 yaitu ada harapan bullish kembali. Kalau saat ini ya mungkin kenaikan sesaat ataupun bagaimana kita belum tahu. Jadi bagi yang trading jangan FOMO, tetap berhati-hati.
Ethereum juga sama ya, candle minggu yang lalu ditutup dengan candle hijau. Tapi dia sudah dekat dengan resistennya yang di garis kuning ini ya, di sekitaran harga 1296 lah ya, sekitar 1300 lah kita bilang. Dan berdekatan juga dengan EMA 10 weekly-nya di 1322. Jadi sama ya trading plan-nya dengan Bitcoin tadi. Ya harap diperhatikan kalau dia gagal tembus 1300 ya sebaiknya dipertimbangkan taking profit dulu untuk yang trading. Kalau untuk yang investor ya ada duit beli simpan, nanti 3-4 tahun baru lihat lagi ya. Kalau investor kan uang lebih yang dipakai, jadi tenang ya. Daily-nya juga sama ya, dia sudah dekat dengan garis resistennya. Dulunya support kuat ini ya, sekarang udah jadi resistennya di sekitaran harga 1296 1300 lah ya. Dan juga sudah dekat dengan EMA 50 daily-nya. Ingat EMA 50 itu susah ditembus, makanya di kamus Son itu EMA 50 itu disebut garis hoki. Kalau dia bisa berhasil tembus dan candle-candle berikutnya dia berhasil bertahan di atas garis EMA 50, itu hoki semakin lebar. Kalau dia udah tembus besoknya jebol balik, ya berarti belum termasuk break ya. Nah, jadi ini juga diperhatikan garis EMA 50 daily-nya di sekitar harga 1300. Monthly juga sama ya, dia sudah dekat dengan garis kuning ini ya. Jadi intinya kalau yang Ethereum perhatikan 1300. Kalau dia gagal tembus sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit dulu ya. Binance weekly-nya juga sama ya, juga lumayan bagus, cuman dia terbalik ya, dia candle minggu yang lalu ditutup dengan candle merah, tapi untungnya masih tertahan di atas garis EMA 20 weekly-nya. Nah, saat ini resisten kuatnya itu ada di 300. Kalau dia gagal tembus 300 sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit. Dan kalaupun dia tembus ada satu resistennya lagi yaitu di EMA 50 weekly-nya di 317. Jadi dua titik ini mohon diperhatikan, 300 dan 317. Kalau di daily-nya ya, dia saat ini tertahan di EMA 150 ya. Dia berusaha break EMA 150, EMA 20 dan EMA 50. Nah, kalau dilihat dari daily-nya sepertinya dia susah naik karena tertahan oleh 3 garis ini. Kalaupun dia ada naik, menurut saya dia akan kempes kembali ya. Jadi ya bagi teman-teman traders yang sudah punya harga bawah ya harap diperhatikan. Kalau dia tidak sanggup tutup di atas EMA 150-nya yaitu di harga 294, kalau dia tidak sanggup tutup di atasnya dan bertahan di atasnya sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit. Kalaupun dia berhasil bertahan, perhatikan di resisten berikutnya di 300 ya teman-teman traders. Monthly-nya juga sama ya, dia sudah dekat dengan 300 yang merupakan resisten kuatnya ya. Dulu support kuatnya, sekarang dari resisten kuatnya. Nah, kalaupun dia berhasil tembus, masih ada penghalang berikutnya yaitu EMA 20 dan EMA 10 monthly-nya yang bulannya juga sama ya. Jadi kalau menurut saya ya, kesimpulannya ya saat ini kenaikan ini hanya bersifat sementara. Jadi bagi teman-teman traders manfaatkan kesempatan ini untuk taking profit di harga atas ya. Yang belum punya stok jangan FOMO ya. Kenapa? Saat ini belum ada informasi bagus yang mendukung kenaikan kripto ini. Malah sebaliknya banyak sekali informasi yang buruk ya, seperti bangkrutnya FTX, kemudian dilanjut dengan bangkrutnya kripto-kripto yang lain. Itu sudah saya posting di menu community YouTube Kamus Con ini ya. Ya teman-teman ada waktu ya bisa baca-baca di menu community. Ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Saya akan usahakan balas ya. Cukup sampai di sini untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.